Halo, hari ini aku lagi libur kerja dan aku mau ceritain sesuatu yang menarik menurut aku. Jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi ngerasain yang namanya capek banget, banget, banget sama kerjaan aku. Oh ya, sebelumnya aku ini kerja di Jepang. Kebetulan ini adalah tahun keempat aku kerja di Jepang. Dan aku kerja itu menggunakan visa Tokutegino, di mana jangka waktu visanya itu 5 tahun. Ya, otomatis 1 tahun lagi aku akan pulang ke Indonesia. Nah, yang mau aku ceritain kali ini adalah aku lagi ngerasain capek banget kan di tempat kerja. Terus, kebetulan ada salah satu konten kreator yang videonya itu lewat di beranda aku. Dan pas aku tonton itu lumayan menarik karena isi videonya itu dia bilang gini, kalau misalkan kamu lagi capek sama kerjaanmu atau lagi capek sama tempat kerjamu, jangan dimasukin ke hati. Anggaplah tempat kerja itu laboratorium antropologi. Terus aku langsung diem kan. Menarik nih. Akhirnya aku tontonlah videonya sampai selesai. Dan aku menerapkan itu selama beberapa hari terakhir. Makanya aku mau share ke kalian. Tapi aku lupa itu video kontennya siapa. Makanya salahku itu aku nggak save kontennya. Tapi bener-bener berbekas di pikiranku gitu. Makanya aku mau share karena aku udah cobain hal itu juga. Nah, justru kalau misalnya kita punya beberapa konflik di tempat kerja itu bakal jadi topik analisis yang menarik kalau misalnya kita terapin bahwa tempat kerja itu sebagai laboratorium antropologi. Karena kalau kita lihat dari sisi ilmu antropologi itu sendiri, kan ilmu antropologi itu ilmu yang garis besarnya itu mempelajari manusia gitu kan, dalam konteks sosial budaya. Nah, sedangkan antropologi itu sendiri punya 4 teori besar. Yang pertama evolusionisme, terus fungsionalisme, terus strukturalisme, sama interpretif kalau nggak salah, atau pemaknaan simbolik. Nah, kalau misalkan kita bedah satu-satu nih, dari 4 teori besar antropologi sendiri, evolusionisme atau perkembangan budaya itu sangat-sangat berbeda. Budaya Jepang dan budaya Indonesia jelas sangat berbeda. Makanya kenapa teman-teman kerjaku, partner-partner kerjaku itu ya memang berbeda dari aku, yang memang orang Indonesia, dan mereka yang orang Jepang. Terus kalau misalnya dari segi fungsionalisme sendiri atau si fungsi institusi sosialnya tadi, yaitu tempat kerja aku sendiri sebagai laboratoriumnya tadi, jelas akan menciptakan situasi kerja yang dampaknya aku rasain, dimana si fungsi institusi sosialnya tadi itu memiliki aturan-aturan yang memang berbeda gitu dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia, termasuk terkait dengan etos kerja, terus tata cara tata cara bekerja, tata cara etika-etika bekerja seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada strukturalisme atau pola pikiran universal. Itu jelas banget beda. Makanya kayak, kok bisa sih mereka mikirnya kayak gini? Kok bisa sih? Kadang aku sampai pernah kayak ngomong sama sendiri, kok bisa ya logikanya itu nggak dipakai gitu? Kok bisa kayak gini aja nggak bisa gitu? Padahal ya memang kalau misalkan kita analisis dari strukturalisme sendiri, pola pikir universal orang Jepang sama Indonesia itu udah jelas beda banget. Jadi ngapain aku buang-buang energi gitu, kesel ke mereka rekan kerjaku, cuma karena
hal yang memang udah jelas beda gitu, nggak bisa disamain. Nah, yang terakhir itu interpretif atau pemaknaan simbolik tadi. Nah, di sini sih yang paling seru poinnya, karena aku jadi bisa ngeliat gitu. Setiap orang yang datang kerja di tempat kerja aku pasti punya tujuan yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita ambil dari sisi pemaknaan simbolik tadi, itu tuh sangat-sangat menarik dan lumayan seru gitu kan. Karena di tempat kerja itu ada yang memang dia berpolitik, ada yang memang dia mengejar jabatan tertentu, ada yang memang dia bekerja karena ekonomi, ada yang memang dia bekerja karena tuntutan sosial gitu, yang memang umurnya udah harus kerja, ya masa nggak kerja, ya mau gimana lagi lah, kerja aja di situ. Terus ada yang memang tuntutan keluarga gitu kan. Di Jepang juga ada loh sandwich game gitu, nanti kita bahas ya lain kali. Nah, terus ada juga yang memang kerja ya karena nggak ada pilihan lain selain kerja gitu. Nah, makanya pemaknaan simbolik ini jadi faktor yang paling seru. Itu sih kalau kita lihat dari 4 teori antropologi yang memang bisa dibilang teori besar gitu kan. Nah, balik lagi ke pembahasan laboratorium antropologi tadi, ternyata setelah beberapa hari aku coba, kalau aku menganggap tempat kerja aku sebagai laboratorium antropologi itu bebannya lumayan berkurang, walaupun tidak sepenuhnya hilang, tapi lumayan berkurang dibanding sebelumnya, karena aku sebelumnya sangat-sangat hampir setiap hari mengeluh, menangis, dan rasanya entahlah kayak gimana lagi. Tapi sekarang kayak lebih ke oh ya udahlah emang gitu kali ya gitu, oh ya udahlah emang gitu kali orangnya gitu. Jadi kayak emang mungkin level kerjanya segitu doang kali ya gitu, kayak oh ya udahlah gitu. Jadi kayak aku lebih menghemat energiku untuk mengeluh, marah-marah, kesel, bete gitu kan. Jadi aku lebih positif bisa dibilang gitulah. Jadi buat teman-teman yang ngerasa berat banget kerja di tempat yang sekarang, atau ngerasa aduh mau nyerah atau gimana, coba deh tips ini. Anggaplah tempat kerja itu sebagai laboratorium antropologi. Seru, cobain ya. Siapa tahu berhasil. Semoga bermanfaat. Dadah.